Disiarkan langsung dari Studio 14 Trans TV. Inilah Rumpi No Secret. Halo semuanya, apa kabar? Saya senang sekali, perasaan hari ini September kembali ceria, ya kan? Saya Karos kembali menemui Anda di Rumpi No Secret Mom. Oke, hari ini spesial sekali kan, sudah ditunggu-tunggu dari 7 hari yang lalu ya. Kangen sama aku ya. Kalian kemana aja 7 hari itu? Gak makan kok kamu tambah gemuk. Kasihan. Tapi bagaimana rumah baru kita? Gimana rumah baru kita? Bagus, luar biasa sekali. Selamat ya, rumahnya bagus loh. Aku tuh antara senang karena didatangi oleh kalian sama agak was-was, kan ada yang baru dan spektakuler. Maksudnya apa? Kenapa ada? Kenapa sih kalau lihat kita? Jangan suka Parno sama Eva Cecilia deh. Eva si tompul. Yang kedua. Nih. Aduh Baim, ada apa ini, Im? Ini buat selamatan rumah baru, rambut baru katanya. Rumah baru. Kenapa kok pakai mikrofon nyanyi ya, Bu? Ingat loh anak-anak kreatif, aku kalau udah dikasih mic berarti nyanyi satu lagu loh. Terima kasih ya Baim, aku datang ini siaran setelah 7 hari kita liburan ya kan? Kasih bunga sama Baim. Kamu kasih apa ke aku? Lipstick saya di gigi saya, bentar ya. Ada lipstick di gigi saya. Biasanya kan ada gigi di lipstick ya. Saya senang banget sore hari ini Eva udah bawa spesial buat Kak Ros ya. Kalau biasanya kasih kembang itu biasa, kasih coklat udah biasa, aku kasih es batu buat Kak Ros. Maksudnya apa? Kok dikasih es batu? Penasaran orang kalau dikasih es batu tuh gimana? Kalau saya nih efeknya kalau lihat es batu itu agak ngecas gimana gitu. Nah itu dia, kalau malam Kak Ros kan nggak pernah mau syuting, apapun syuting mau berapa juta pun nggak pernah diambil. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Mainan es batu sama Dedi. Panas dingin. Enggak, karena gue tuh sukanya gigitin es batu. Iya kan. Awalnya grogi atau enggak? Sebenarnya grogi atau enggak? Enggak, maunya sih gigitin beling kayak kuda lumping. Ya udahlah, es batu aja. Lo bilangnya gigitin es batu, kemarin batunya Dedi. Dedi punya batu cincin. Digigit sama kamu. Batu apa? Jangan ngomongin gigitin batu dong. Apa? Gara-gara gigitin batu nih sekarang. Gara-gara gigitin es batu masuk angin gitu loh. Kan gosip terbarunya. Ini gosip terbaru atau kabar terbaru Melanie Ricardo sudah hamil. Itu gosip Kak Ros. Gosip ya? Masa cowok bisa hamil? Berarti Tyson dong yang hamil ya. Ini Baim tuh kemana sih dari tadi, Im? Lu malu-maluin gigi lu aja deh. Lipstick semua itu. Sini gue ini. Bersihin dong. Hapus, jangan pakai hapusin. Pakai apa? Sini sayang, sini sayang. Beneran gue mau ngapain bohong daripada ini. Bener. Masa gue sama laki enggak lah. Mana? Sini. Si Baim katanya yang ada lipstick kan gigi gue, yang tarik lidah gue. Itu kan tadi ada kabar terbaru dari Melanie, ada dari Baim juga ada kabar terbaru ya kan? Iya kan. Kita pengen tahu updatean Baim nih. Kita lihat dulu kemarin dia habis ngapain ya kan? Kemarin kan habis syuting sama cewek tuh yang namanya siapa sih? Pika sama Vitalia Sesa. Iya. Jadi kamu pulangnya sama siapa? Kamu pulang sama siapa? Pika apa pulang sama Vitalia Sesa? Ayo. Baim, jangan bohong ya. Kalau bohong aku capit loh ya. Kan mobil kan enakan mobilnya itu Vitalia Sesa. Kenapa? Spakbor.
punya Vitalia Sesa lupa. Jadi kalau ada apa-apa aman ya, kalau disundul aman ya, Im. Tapi sebenarnya kemarin akhirnya pulangnya sama Pika. Oh, Pika tapi naik mobilnya Vitalia. Vitalia Sesa. Wah, bentar. Berarti ada Pika, ada Baim, ada Vitalia Sesa. Wah, 3 in 1 dong. Kemarin pulangnya pas 3 in 1 ya kan. Ini pada bengong, mukanya tegang sekali. Ini dari Evi Gasing. Ini 1, 2, 3, 4 orang ya dari Evi. Dari Komedo semua, suaranya mana Komedo? Komunitas Melani. Ini Im yang kamu lakukan kemarin habis pulang syuting, Im. Oke, ya udah deh, gitu dah. Jadi bahasin lah. Lo lari jadi CLBK atau gimana sih sama dia? Kagak, biasa aja gua. Biasa aja. Dia mau sama gua sih nggak biasa aja. Oh, kamu biasa aja. Sombongnya. Nah, tapi serius, lo jangan gitu, jangan semua cewek lo tolak-tolakin apa. Terus ujung-ujungnya lo tua sendirian lo. Beneran ya? Beneran. Gua nggak nolak-nolakin. Emang lagi nyari sekarang itu lagi nyari. Jadi karena dia kalau lo masih nunggu gue udah nggak usah deh, nggak usah lo harap deh. Pemirsa, ini pasti yang ditunggu juga adalah apa yang akan kita rumpiin hari ini. Tapi sebelum kita ngerumpi hari ini, kita lihat dulu inilah rumpian berita sepekan. Inilah rumpi berita sepekan. Berita pertama tentang tertangkapnya dalam akun @jualbayi murah yang memajang foto Putri Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting di Instagram pada Kamis 10 September 2015 di kediamannya di Batu Ampere, Jakarta Timur. Pelaku yang berinisial UW ternyata adalah seorang wanita yang baru berusia 19 tahun. Rere Regina, wanita yang mengaku pernah dilamar Charlie menjadi istri keduanya ini, dikabarkan melaporkan Charlie dan istrinya Regina ke Polda Metro Jaya pada tanggal 11 September 2015 atas tuduhan teror berupa kata-kata kasar via SMS yang diduga berasal dari Regina. Setelah menikah pada 14 Februari 2015, pasangan Wanda Hamidah dan Daniel Patrick kini dikaruniai seorang putra bernama Malakai yang lahir pada 8 September 2015. Berita terakhir datang dari pelantun berondong tua Siti Badriah yang kini telah memiliki gandengan baru, pesinetron bernama James Thomas. Meski belum mau terbuka, dalam sejumlah foto yang diunggah di media sosial, terlihat kemesraan James Thomas dengan wanita yang berusia 24 tahun tersebut. Sebelum kita membahas berita sepekan, kami atas nama keluarga besar Rumpi No Secret juga ingin mengucapkan bela sungkawa terhadap jatuhnya korban warga negara Indonesia calon jemaah haji yang meninggal dunia pada insiden jatuhnya kren sesudah badai pasir kemarin di Mekah ya, dan semoga korban-korban yang luka itu bisa segera pulih, bisa melanjutkan ibadah haji. Amin. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan, diikhlaskan kepergiannya, dan semoga almarhum almarhumah itu langsung bisa menghadap Yang Maha Kuasa, diterima amal ibadah. Amin. Memang kejadian yang cukup mengagetkan ya kalau lihat videonya ini. Akhirnya itu berapa orang sih? Akhirnya 10 orang jatuh korban meninggal dari Indonesia. Berapa? 10 orang. 10 dan 41 ya masih dirawat, masih luka-luka. Tadi kemarin juga sudah ada 10 yang diperbolehkan pulang dari rawatan rumah sakit, tetapi sampai kalian sejauh berdua ini 10. udah pernah ke Mekah dong? Mekah? Terakhir Kak Ros kapan ke Mekah? 2 tahun lalu. 2 tahun. Kalau Baim? 2 tahun kemarin. Tahun kemiran ya, memang masih sedang terus ada pembangunan untuk perluasan memang. Tapi kan kemarin itu memang karena kejadiannya adalah alam, ada badai pasir begitu ya, sedemikian dahsyatnya sehingga ini 31 korban tragedi Mekah asal Indonesia masih dirawat, ya 31 masih dirawat, yang 10 sudah diperbolehkan. Dan udah lihat videonya belum? Emang kayak pasir tiba-tiba masuk gitu gede, tiba-tiba ya angin ya, angin. Karena memang juga ada beberapa yang pergi menunaikan ibadah haji itu pasangan suami istri, tetapi kan memang karena berbeda ini ya tempatnya ya. Jadi kalau laki-laki beda, perempuan kan agak di dalam gitu ya. Jadi ada yang nggak ketemu, jadi sempat panik juga tidak bisa bertemu dengan. Sedangkan ini yang korban yang meninggal random ya, ada laki-laki ada perempuan semuanya. Terakhir cuma 5 atau 3 gitu. Udah bertambah sekarang. Karena kan ada yang luka-luka, nah itu tampaknya cukup parah gitu ya luka-lukanya. Tapi kita doain mudah-mudahan kan mereka kesana kan betul-betul kan pengen niatnya untuk beribadah, semoga diberikan tempat yang terbaik seperti yang harus sudah sampaikan ya. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat itu adalah berita sepekan. Ada satu yang juga mau diklarifikasi adalah mengenai Rere Regina. Jadi belum melaporkan, dia masih konsultasi ya. Terkait teror melalui SMS, dan juga masih ingat kan Rere Regina ya?
Tapi kayak gitu Regina ini konsultasinya ke kantor Oh, pengacara kan? Bukan. Kemana sih? Ke Polda, ke Polda Metro Jaya. Polda. Soalnya kan kalau cewek-cewek sama Baim kalau konsultasi kan bukan di kantor kan? Kemana? Di mobil. Sambil reading. Mobil mau ngapain? Konsultasi dulu ya. Kita juga bisa konsultasi Kan harus beda. Iya. Yang palsu, yang asli yang mana ya? Oh, karakternya karena kadang-kadang dalam Karakternya, pertemanan ya karakternya nggak lihat mana yang asli mana yang palsu. Nah, kan Baim suka dapat nomor telepon, mau cek yang asli mana nomor teleponnya, yang palsu yang mana. Ini apa nih ini? Oh, siang ini Rere Regina sambangi Polda Metro Jaya. Oke. Oh, kemarin waktu hari Jumat ya. Hanya nyambangin doang ya. Ini Rere yang sama gosip-gosipnya sama Charlie kemarin. Yang dia ngaku dilamar Charlie menjadi istri kedua itu Oh, loh, oke. begitu ya. Kemudian ada berita apa lagi? Oh, ini yang juga yang seru adalah kemarin adalah sudah tertangkapnya dalang dibalik yang membuat akun jual anak murah itu ya, Oh, jual Ruben. anak lucu. Ya Ruben Oke. Onsu. Nah, ini kita akan telepon ke pengacaranya ya. Ada pengacara Minola Sebayang, kita akan tanya. Ini soalnya katanya yang tertangkap ini perempuan masih berumur 19 tahun. Tuh ini masukan ya daripada melakukan kriminal mendingan jadi penonton bayaran deh. Halal. Ini ada Mbak Imran. cerita benar. Iya, tuh. Kemarin ketemu Ruben sebelum ini. Iya. Udah lama tuh ya, udah Iya. lama. Sebenarnya ini orang mau dimaafin. Oh, Tapi- Jadi dia si Ruben masuk, dia lagi begini nih di mana di kantor polisi. Terus dijebewin si Ruben. Jebewe. Gitu-gituin. Oh, nyolot. Dan akhirnya dia Ruben, oh yaudah, gue laporin lu bener. oke. Ruben sendiri yang ngomong sama. Itu kan versi lo. Lo kan kadang-kadang Mbak Im 80% yang diomongin 30% juga benar ya. Ya kita ngobrol langsung sama Bang Minola Sebayang. Apa? Halo Bang Minola. Halo, Hai Bang. halo, gimana Penny? Bang Minola di sini ada Karos, ada Melani, ada Baim di sini, Mbak. Abang Minola, ada Karos, ada Mika Tambayong dan juga ada Doi buat semuanya ya, buat Ruth, buat Karus, buat Melani dan Baim ya. Iya. Bang Minola, ceritain dong ini bagaimana kelanjutan kasus tertangkapnya ini dalang pembuat akun jual bayi murah ya kalau tidak salah ya. Iya, iya betul. Ini sudah tertangkap. Jadi berapa orang sesungguhnya? Apakah itu termasuk sindikat atau hanya memang satu orang aja? Jadi untuk saat ini hasil dari penyelidikan pihak kepolisian Iya. kita, Cybercrime, Ya, ini pelakunya tunggal, tunggal. Oh tunggal. Oke. bukan sindikat. Bukan ya, bukan sih. Jadi motivasinya apa? Iseng semata atau sebetulnya memang ini seperti jendela etalase untuk sebuah kejahatan yang lebih serius begitu, Bang? Kalau dibilang ini iseng, saya rasa tidak ya, karena pada waktu proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Iya. itu ditemukan juga berbagai macam jenis handphone, artinya lebih dari satu jenis handphone, ya banyak sekali, Iya. yang mana semuanya itu digunakan untuk ya ini buka akun-akun kita juga ya menjual bayi murah apa segala macam jenisnya. Jadi kalau menurut bukan penyidik, ini motivasinya adalah uang. Oh uang. Uang. Iya. Artinya kalau misalnya ada orang yang berminat ya untuk membeli bayi tersebut, Iya. ya maka itulah menjadi jendela untuk terjadinya kejahatan-kejahatan yang lain seperti misalnya penculikan dan yang lainnya. Oke, ini jadi seperti iklan begitu ya. Iklan ya. Jadi mau menindaklanjuti seberapa antusias kira-kira direspon oleh masyarakat gitu. Betul. Ini agak menyeramkan ya kalau gitu. Berarti bisa terkena pasal apa? Jadi untuk saat ini Ya. pelaku ini dikenai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya. Oke. Ancamannya cukup serius, 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Ini apakah ini juga yang sama dengan akun yang memuat fotonya bayinya Ayu Ting Ting? Betul. Sama Jadi orangnya. Itu pelaku ini selain membuat akunnya anaknya dia Ruben, Iya. dia juga terlibat dalam pembuatan akun jual bayi sangat murahnya Ayu Ting Ting. Jadi kan memang ada beberapa akun ya, jual bayi lucu, jual bayi murah, jual Ya, bayi. jadi kalau Itu satu pelaku orang. ditangkap di Polda ini yang terkait dengan masyarakat Ruben ini, dia ada 3 akun anaknya Ruben, Ya. anaknya Ayu Ting Ting dan anaknya Raffi Ahmad. Oh, Anaknya Raffi Ahmad juga ada fotonya. Iya, iya. Wow, Ya, satu ya, orang itu pelakunya. Itu baru dibuka terakhir sesuai dengan data yang didapat itu tanggal 5 September kemarin. Iya. Baru ya. Oke. Nah, ini benar nggak sih Bang tadi cerita Baim bahwa tadinya Ruben itu sebetulnya berniat memang sudahlah memaafkan Damai gitu, gitu damai, ya. tapi ternyata dari pelaku sendiri memang tampaknya sopan, ya. tidak ada apa ya rasa menyesal iya, betul. gitu. Ya, jadi memang kalau kita lihat pelakunya, Ya. jadi kita jangan terkecoh. Kalau Ya. kemudian usianya 19 tahun kan kita berpikir wah ini anak-anak gitu ya. Ya.
Oh jangan, jadi artinya itu begitu kita lihat orangnya sendiri pun dari raut wajahnya tidak menunjukkan rasa penyesalan. Iya. Dan tenang serta dasar sekali. Jadi kalau melihat dari kondisi dan situasi seperti itu, ini sepertinya buat dia sesuatu yang biasa kan begitu. Ya sehingga membuat penyidik kepolisian tadinya awalnya ragu lah tentang kejiwaan anak. Oke. Dan benar. Panggilan psikiater dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dia sehat saja, bahkan dapat diberi pertanggungjawaban perbuatannya. Jadi tidak ada masalah kejiwaan ya, jadi sadar, sehat secara jasmani rohani. Mau cari uang aja. Betul. Dan betulkah Bang bahwa yang tertangkap ini, pelaku ini juga sempat merubah penampilan sehingga membuat orang kalau melihat dia secara fisik sekarang akan lebih simpati, begitu Bang? Betul? Ya, jadi pada waktu pertama kali dia ditangkap ya, di DAP masih wajib lapor ya, sebelumnya belum dipastikan alat bukti yang cukup bahwa dia adalah pelaku yang bisa jadi tersangka. Itu dia penampilannya biasa, tanpa menggunakan hijab lah, itulah kira-kira. Tapi sekarang dia sudah menggunakan hijab. Jadi untuk seolah menarik simpati begitu. Padahal benar-benar nggak ini Bang bahwa pelaku ini juga sempat berkomentar yang agak nggak enak gitu, mengatakan bahwa nggak apa-apa lah anaknya diculik. Bisa bagi-bagi untung begitu, sempat ada. Oh iya, ini kalau kita baca komentar-komentarnya memang sangat tidak pantas lah begitu ya. Bahkan saya dikirimin kemarin ada satu akunnya dia atau komentarnya dia di media sosial. Dia malah mengatakan begini, ini kenapa ya saya kok nggak ditangkap-tangkap nih, kok cuma handphone saya saja yang disita begitu. Jadi memang waduh ini kelewatan banget ini orang. Tapi ini sehat ya? Sehat. Oke, agak mengerikan ya. Itu sudah dipastikan oleh psikiater yang menjadi saksi ahli dalam perkara ini. Jadi dia punya banyak akun ya Bang ya? Banyak sekali. Termasuk jadi dia mengunggah foto dan ikut berkomentar juga ikut berkomentar juga. Oke. Ini udah diketahui ada berapa akun yang dia miliki yang bodong-bodong itu? Untuk sementara ini memang hanya diproses terkait dengan perkara yang sudah laporan kita. Jadi maka ada 3 akun, dan itu akunnya UGN, Ayu Ting dan yang terbaru yang dia baru buat belum tertangkap itu untuk anaknya Raffi Ahmad. Oke. Jangan-jangan tuh yang kemarin komentar di Instagram aku juga, pemancung hidung sama mencegah kerontokan rambut buat Tyson tuh jangan-jangan dia juga loh. Karena kan macam-macam. Bisa juga ya Bang ya, kan kadang-kadang. Jadi memang orang kerjaan. Dia punya banyak handphone khusus untuk bikin akun-akun untuk komentar-komentar yang tidak enak, dan bahkan ya kalau yang ini memang sudah dicurigai ini sebagai sebuah jendela untuk sebuah kejahatan yang lebih serius. Betul. Bang Minola, terima kasih banyak atas informasi. Kita tunggu datang kesini sama Ruben dan Ayu Ting Ting ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Jadi akunnya ternyata banyak ya Kak. Dadah Bang. Ada jual bayi lucu, ada jual bayi murah gitu. Foto aku juga kemarin sempat masuk loh. Tapi bukan jual bayi lucu, bukan jual bayi murah, jual bayi gurita. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Inilah rumah baru dari Rumpi No Secret. Baim, Mel. Jadi kemarin itu ya, ini ada sebuah kejadian gosip nggak nih? Kalau gosip gue nggak mau. Orang hamil kan nggak boleh gosip. Kita tuh juga nggak pernah ya di Rumpi No Secret itu nggak pernah gosip. Kita tuh cuma ngerumpi, bukan ngegosip. Beda, ya kan? Beda. Dan kadang-kadang semuanya itu fakta. Fakta. Jadi kita juga cuma nanya gitu kan, jawab. Ngegosip sama ngerumpi beda ya? Beda. Kan rumpi itu ngomongin ditanya gitu, kita omongin. Kalau ngegosip itu di belakangnya, kalau kita kan di depannya langsung kita tanya ya. Jadi kemarin nih tim Rumpi tuh mau liputan ke rumahnya Ustaz Zaki Mirza. Jadi kita udah datang, udah janjian. Nah Ustaz Zaki itu kebetulan dari Jawa Timur. Yang hari Jumat kan? Iya Jumat itu. Yang gua nggak diajak kan? Iya. Udah menor loh di Pengkolan, katanya mau ditelepon sama Trans TV. Nunggu kagak ada juga. Harus doang. Jadi kan gini, kita udah nunggu ini. Kok nggak datang-datang, Ustaz Zaki udah telepon nih, udah bentar dalam perjalanan. Nggak datang-datang, tiba-tiba agak malam
baru deh manajernya bilang bahwa Ustadz Zaki pingsan. Jadi dalam perjalanan dari Bandara Halim ke Cibubur, kediamannya itu beliau pingsan gitu ya. Nah ini kita sudah sempat menjenguk langsung malam itu juga kita menjenguk. Jadi Ustadz Zaki ini memang memiliki sebuah penyakit keturunan. Jadi apa sih pengentalan darah begitu ya. Yang memang tiap 3 bulan sekali harus dibuang. Cuman ya kemarin sebelum berangkat touring dakwah ini beliau juga sudah sempat kurang sehat begitu ya. Tapi kemudian setelah touring pulang lagi ke Jakarta itu udah malam, Jakarta macet biasanya kalau pada saat itu. Kemudian itu sudah mulai katanya kepalanya berat sekali sakit, dadanya sesak nafas. Pembuluh darah ini enggak. Enggak, jadi pembuluh darah kental. Seluruh badannya begitu. Jadi sesak nafas terus kemudian berat kepalanya. Kurang ajar banget. Enggak, itu bener. Jadi aku nggak bodoh kok. Kamu nggak bodoh, cuma kadang-kadang sering nggak nyambung. Baim, pakai deket-deketin aku pas aku udah hamil dulu, kemana aja lo? Sekarang kita telepon nih Ustadz Zaki. Kondisinya bagaimana, sudah sehat atau enggak? Halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kayak masih lemes. Gimana Pak Ustadz? Udah keluar dari rumah sakit? Udah di rumah atau masih perawatan? Oh, saya udah nyetir mobil nih. Oh, nyetir mobil. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, Tat. Jadi berapa hari kemarin Ustadz akhirnya dirawat, kan masuk hari Jumat tuh? Terus? Sampai hari Minggu. Oh, sampai hari Minggu, lama juga ya? Sekarang sudah berkegiatan lagi? Kenapa? Sekarang udah berkegiatan lagi? Udah, ini lagi ngajak bocah pada mau berenang. Wih, udah mau berenang. Tat, ikutan kali, Tat. Ayo bareng-bareng boleh. Ustadz ngajak. Jadi mau berenang di Empang nih. Jangan nanti kepancing. Jangan. Kalau di Empang. Tunggu kan aja lo. Tat, katanya kemarin ente sakit, Tat. Sekarang mau berenang. Enggak, bocah yang berenang. Oh, nemenin bocah berenang. Ini anaknya Pak Ustadz kan ada cewek-cewek. Kemarin saya ketemu Pak Ustadz lucu-lucu. Cewek-cewek yang terakhir bayi laki-laki ya. Laki. Cantik, ganteng anaknya. Bapaknya mohon maaf ya kemarin ya Allah, saya benar-benar masih merasa nggak enak. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz nggak enak-enak besok datang ke sini kan Pak Ustadz ya. Oh iya, insya Allah. Insya Allah Pak Ustadz, senang sekali. Nanti kita pengen dengar ceritanya Pak Ustadz, sharing bagaimana Pak Ustadz menghadapi keadaan yang sedang dialami oleh Pak Ustadz sekarang ini. Ya, Pak Ustadz ya. mendingan kemarin samperin di rumah, Tat. Kalau Ustadz sebel sama Karos nih bisa diusir sekalian. Kalau di sini kan susah, Tat. Ustadz yang pulang, tar kalau kesel ya kan. Enggak, aman, tenang aja. Sama aja ya, Tat ya. Oke. Iya. Oke, Pak Ustadz. Pokoknya karena saya ngerasa bersalah, ntar saya kira saya ajak umroh deh. Amin. Katanya amin. Saya juga kali Cuma sampai bandara balik lagi. Ustadz, cuma dari itu dilipet infotainment doang. Cuma di pintu bandara, habis itu balik lagi. Pak Ustadz deh. Pak Ustadz, kemarin kan Pak Ustadz udah cerita-cerita nih sama saya. Mau nanya aja nih buat pemirsa, benar ya Pak Ustadz kemarin itu jatuh sakit itu juga karena salah satunya adalah karena kepikiran ya Pak Ustadz, betul Pak Ustadz? Iya, kepikiran. Ya namanya lagi ada pikirannya, tapi kadang-kadang sih nggak ada pikirannya juga. Gimana sih Pak Ustadz? Tat, aku sehat kok, Tat. Gak usah dipikirin juga, Tat. Aku sehat kok, Tat. Oh gitu. Aduh, Pak Ustadz mikirin siapa sih? Ya maklum Pak lah. Ustadz lagi ngepikir karena Pak Ustadz ini, Pak Ustadz lagi kena gosip. Oh, Pak Ustadz kena rumpi. Kena gosip, bukan kena rumpi. Oh, kena gosip apaan? Aku kan nggak ngerti kok gosip-gosip. Yang aku mau juga, kamu nggak tahu. Kamu mau apa, Im? Aku mau poligami. Itu Baim. Canda. Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, Baim mau poligami. Bohong, Tat. Cewek satu aja belum dapet, Pak Ustadz. Ustadz bener tuh Ustadz, gosipnya Tat yang poligami. Nah, Ya, namanya gosip, tetap Iya. makin sip. jadi udah diklarifikasi Pak Ustadz itu tidak benar. Udah, alhamdulillah, udah sip semua. Sekarang juga, semalam saya habis dari rumah orang tua saya sampai malam banget. Di rumah orang tua sampai malam? Iya, artinya kan lagi jenengin orang tua lagi nih. Oh, tapi bagaimana Mama? Sehat? Mama alhamdulillah, kan Mama tuh kan dia sehari-hari ini kepala sekolah TK. Iya. Oh, kepala sekolah TK. Iya, TK Islam gitu. Jadi masih aktif berkegiatan ya? Sakit ya, sempat beberapa hari absen sih. Oh, jadi Mama sempat kemarin absen gitu ya? Jadi kepala sekolah. Oke. Benar.
Tapi mau nanya dong Kak, kan maksudnya ini kan emang Ustadz kan udah bilang, udah mengeluarkan statement bahwa ini kan tidak gosip, benar, nggak benar gitu ya Tat ya. Dan kita juga ikut senang gitu ya. Artinya masih setia sama yang di rumah gitu ya Tat ya. Tat, tapi kok ini akhirnya kok bisa sampai ke media, ke TV, terus bisa sampai menyebar. Berarti kan ini pasti ibaratnya asap tuh ada api yang ngebul duluan gitu Tat. Kira-kira kenapa Tat sampai ada obrolan-obrolan seperti ini sih Tat? Nah, jadi ya saya sebenarnya udah nggak mau bahas lagi. Ya. Karena udah lewat gitu loh. Iya. Ya namanya ujian ada aja. Iya. Terlepas apapun sebabnya, yang pasti jadi teguran buat saya supaya lebih hati-hati, teguran buat saya supaya lebih hati-hati. Oke, ya. Yang udah lewat biar berlalu deh, udah nggak usah dibahas lagi. Yang penting Ustadz udah bilang, Ustadz nggak poligami, Ustadz masih setia sama bocah-bocah sama istri di rumah, gitu. Iya, jadi memang apa yang diceritain kemarin juga sempat bikin saya agak shock juga ya, kaget. Pasti, ya. Kalau dicari sebabnya siapa, pertanyaannya sih gitu. Tapi ada gemes juga ya, Iya. siapa sini gitu. iya. Tapi setelah melihat justru dampaknya sampai ke orang tua, saya lebih mikir untuk ya udahlah, lebih ikhlas, lebih redo, lebih rendah hati. Jadi cooling down aja. Tapi mungkin jadi mungkin sekarang mumpung lagi di Rumpi sekalian, ini ada banyak yang menyaksikan. Pak Ustadz sekali lagi mungkin ingin menegaskan bahwa berita bahwa Pak Ustadz Zaki Mirza berpoligami itu tidak benar ya Pak Ustadz ya? Iya, tidak benar. Jadi bukan masalah poligaminya ya. Iya, tapi tidak dilakukan, memang belum dilakukan oleh Pak Ustadz begitu ya? Belum apa tidak? Nggak tahu deh ini gimana Pak Ustadz bahasanya. Lu jangan nama-nama Kak Ros, orang dia bilang Pokoknya enggak ya Pak Ustadz ya. Pokoknya tidak, masih sama Teh Tata begitu. Oh iya. Seorang ya. Pak Ustadz sendiri, Pak Ustadz, Ya. Pak Ustadz sendiri kalau untuk poligami itu setuju atau enggak sih? Pengertiannya Pak Ustadz sendiri bukan mengenai agama ya, tapi Pak Ustadz pribadi ya. Ini Baim lagi mau konsultasi Pak Ustadz, soalnya dia lagi berpikir. Ada hubungan sama saya, bohong dia. Curhat ya. Iya, itu Iya, curhat. Dia Baim curhat. Menanyakan, karena banyak orang menanyakan. Jadi sebenarnya kalau poligami itu dibolehkan. Iya. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ya. 2, 3, 4. Tapi dengan prinsip satu, adil. Adil. Iya, adil. Nah, kalau memang tidak bisa adil, jauh lebih baik satu. Nah, adil itu kan banyak ya. Iya, Bukan sekedar masalah materi, empat-empatnya dibeli mobil yang sama, bukan itu aja sih. Tapi masalah perasaan juga ya Pak Ustadz ya, nggak bisa diukur ya. Berbagi perasaan, berbagi sedih, berbagi bahagia itu harus yang benar-benar adil deh. Ya percuma juga Ustadz, ntar dibagi mobil, misalnya 4 istri nih, 4-4-nya dikasih mobil, tapi nggak pernah dipanasin tiap pagi. Iya kan Ustadz? Tapi mobilnya nggak dipanasin, bini dimanasin dong. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita ketemu besok ya Pak Ustadz. Mohon maaf di Rumpi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, saya ada tamu sekalian sudah ditunggu-tunggu. Nggak usah. Tamunya ngapain udah rame banget? Kita udah berempat di sini. 3. 1, 2, 3, 4. Kecil, belum ini kelihatan aja udah mau diajak syuting loh ini ya kan. Bener. Tapi kita dengar ini adalah bintang tamu kita punya suara yang kita dengerin dulu. Coba tes suaranya. Coba. Apaan sih suaranya? Tuh lihat tuh ada. Ali juga di bawah gue. Seksi. Coba nyanyi dong bintang tamu. Bodi sih kayak gue ya waktu gadis nih ya. Suaranya sayang, boleh sayang? Oh, tebak-tebakan aja, tebak-tebakan. Tebak-tebakan aja. Oh, nggak nyanyi. Oh, nyanyi. Oke, ini ada tebak-tebakan. Pilih ya. Apakah tamu saya itu kalau lihat dari badannya, apakah A, dia adalah siapa? Sinta Bahir. Oh, Sinta Bahir. Dan. Kalau dari pinggang ke bawah, kalau Sinta. Apakah B? Pakai perahu kayu. Boyen. Boyen. Bisa jadi. Apakah Amel Alfi? Ataukah Evi Mazamba? Jawabannya setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.
inilah pemirsa bintang tamu yang sudah di-request oleh banyak orang selama berhari-hari di Twitter saya, Instagram saya, di semua sosial medianya Rumpi No Secret. Ini dia, Evi Masamba. Maaf, cantik begini dibilang Eli. Halo. Silakan duduk. Pernah lihat di mana ya? Di mana lihatnya? Kayak sering lihat di Trans TV juga deh. Siapa? Sini Bang. Sini dong lo. Sini punten. Kemana? Aku pindah ke situ. Ya. Gimana sih? Gua harus sebelah dia katanya. Oh ini bohong emang begitu? Itu tulisannya. Tulisannya jangan sebelah Melani, bajunya putih. Jangan sebelah Melani jadi kayak kakak adek, katanya gitu tuh. Oke, sebelum kita ngurumpi sama Evi Masamba, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tanpa dayung ku mencoba. Evi Anggraini atau Evi Masamba, penyanyi dangdut asal kota Masamba, Sulawesi Selatan, kelahiran 7 Mei 1991 ini, namanya mulai dikenal saat mengikuti kontes pencarian bakat di televisi. Saat masuk 10 besar, Evi sempat tereliminasi, namun namanya kembali lolos dalam babak wildcard hingga akhirnya menjadi juara. Sebelum mengikuti audisi, Evi pernah menjadi seorang babysitter dan juga menjadi penyanyi dangdut dari panggung ke panggung dengan bayaran puluhan ribu rupiah. Sejak usia 6 tahun, Evi sempat terpisah dengan ibu kandungnya akibat perceraian orang tua dan dibesarkan oleh sang nenek. Lalu bagaimanakah hubungan Evi dengan sang ibu sekarang? Dan benarkah saat ini Evi menjajal keberuntungan di dunia akting? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Dan Evi Masamba ini katanya satu kampung sama Putra Abu Daud. Oh. Ini penonton. Siapa itu Putra Abu Daud? Ini. Oh, yang nyala sepeda motor di depan ya? Kamu kenal nggak sama dia? Oh tidak. Saya tidak kenal. Kenapa? Kenapa? Karena dulu dia sering ngata-ngatain kamu ya? Sepertinya. Oh ya? Oh iya. Bener, Evi, dulu waktu kamu masih di sana, waktu masih nyanyi dari panggung ke panggung, itu kamu sering dihina-hina sama orang? Ada sih sebagian, ada juga yang enggak. Ada yang mendukung. Hina apaan sih, Pi? Bang diomongin apaan? Mirip. Sugigi. Itu kan bukan hina. Kalau misalnya kamu mirip sama Eli, kalau kamu mirip sama, maaf ya, misalnya binatang atau apa, itu kan maksudnya itu kan hal yang nggak baik. Tapi kalau mirip sama Eli berarti kan kamu dianggap ada kemiripan, berarti kayak kakak adik. Rezekinya mudah-mudahan sama. Rezekinya. Wah ini, kalau bicara soal rezeki, kayaknya Evi Masamba ini luar biasa. Karena kemarin itu banyak dia mendapatkan hadiah-hadiah, salah satunya ditawarin pergi ke luar negeri, keliling dunia, ke Jepang. Bener ya? Udah, dari hadiah-hadiah itu kamu udah pernah nyobain yang mana? Belum Belum satu pun? Karena kan jadwalnya padat banget. Wis, jadwalnya padat. Sombongnya Evi Masamba. Mas sama Mbak. Ini kan sudah teruji mentalnya di pentas ya, pentas festival. Sekarang kita akan uji mentalnya di kursi saya yang spesial. Mari kita antar sama-sama ke tempat sebelah sana. Ini karena rumah baru kita ya. Oke, silakan duduk gini Bu. Biarin aja kan. Nih supaya duduknya nggak susah Bu. Oh dia nggak susah ya. Terus aku ikut ya. Ntar gue nanyain, katanya lo mau syuting, mau keluar TV. Aku sini ya. Aku sini ya. Luar, oke semua. Coba ini mana suaranya? Evi Gasing, mana Evi Gasing? Evi Gasing sih. Soalnya gangsing kan kalau bahasa ini kan. Dia muter terus jadi yang pantang menyerah begitu ya. Ini kan kalau banyak haters semuanya pergi semua. Evi Masamba. Iya. Kamu di sini akan menjawab pertanyaan saya. Jawablah pertanyaan saya dengan jujur. Boleh ada yang ditutup-tutupi ya. Walaupun kamu sekarang sudah terkenal, tapi di kursi ini kamu tidak ada bedanya dengan yang lain. Jawablah pertanyaan saya. Apakah jawabannya fitnah atau fitnah atau fakta? Evi Masamba, bahwa dulu kamu sering dipandang sebelah mata dan dianggap tidak menarik. Fitnah atau fakta?
Fakta. Yang fakta. Cie, jawabannya sama nih. Ada rasa perasaan. Putri maju. Perasaan kamu gimana waktu itu? Perasaan saya, ya paling kan ya ikhlas saja menerima. Kamu ikhlas? Nggak ada perasaan sedih? Enggak. Marah? Enggak. Dendam? Enggak. Enggak, bener. Betul. Oh, karena sekarang udah terkenal kali, Mbak. Dulu ya kali. Luar biasa. Fitnah atau fakta? Evi Masamba bahwa kamu memiliki kedekatan khusus dengan Resa Bandung. Siapa? Fitnah atau fakta Resa Bandung? Ini juara 4 ya, juara 4 ya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Karena sebenarnya lo deketnya sama Reza Medan. Reza Surabaya. Enggak. Tapi kamu ngefans sama dia bener ya? Kita cuman saudara, temenan, karena kan. Tapi kamu kalau lihat Resa, perasaan kamu deg-deger gitu ya? Enggak, biasa Jiko dong. Lo jadi apa tadi saudara? Jangan-jangan STM, saudara tapi mesra. Bener nggak ada apa-apa? Nggak ada, cuma. Tapi di antara peserta-peserta itu kamu paling dekat sama Resa Bandung? Banyak. Aku dekat sama Irwan, dekat sama Reza, Yayat, semua yang ada di DA kemarin semuanya kami. Tapi yang paling nyayang sama Resa Bandung? Enggak. Iya apa nggak sih? Iya apa enggak sih? Iya tuh. Iya. Itu emang kalau cowok idaman kamu kayak gitu bentuknya ya? Kayak Resa Bandung? Enggak, tidak. Kayak apa sih cowok idaman kamu? Dapat yang anak muda, pengennya duda, gimana sih? Dia agak kayak Boyen gitu ya? Agak Boyen. Iya, kayak Boyen. Cuma kan Boyen semo. Iya. Eksotis. Ya, kayak cowok kayak apa cowok idaman kamu? Kalau Evi sih paling kalau pria idaman sih nggak ada ini ya. Yang pentingnya menerima Evi apa adanya. Kayak Baim. Enggak, banyak yang suka kalau ganteng. Tapi siapa tahu banyak yang suka dia milih kamu, bisa aja. Iya benar. Kemarin Wika, terus nggak jadi. Terus siapa namanya siapa kemarin kan datang juga yang seksi Kak. Tidak saya nggak jadi. Jangan-jangan emang jodoh lu tuh ini Evi Masamba. Orangnya baik. Gue nggak pernah sama yang hitam-hitam. Yuk, mau. Hitam eksotik. Aduh, Kenalkan Naomi Campbell. Naomi Campbell. Fitnah atau fakta Evi Masamba? Oh, selain mendapatkan hadiah 150 juta karena menjadi juara 1, kamu sebenarnya juga mendapat hadiah-hadiah lain dari penonton yang memberikan hadiah kamu paket liburan, pergi ke Jepang, ke Eropa. Itu total nilainya adalah 500 juta rupiah. Fakta. Oke. Gila. Tiketnya udah ada di kamu belum? Belum. Oh, belum. Masih nongkrong di sana. Nongkrong di mana? Nongkrong yang ngasih hadiah. Oke, baik. Fitnah atau fakta? Bahwa beberapa hadiah yang dijanjikan itu sesungguhnya hanyalah janji manis semata. Fitnah atau fakta? Fakta. Wah. Luar biasa. Sian. Tertuak semuanya. Kamu bisa tahu kalau itu hanya janji manis semata? Biasa aja natapnya. Nanti saya deg-degan. Banyak loh. Udah mulai deg-degan. Banyak kejadian seperti ini loh, nggak cuma dia. Oh iya. Tadi kan katanya aku belum pernah sama cewek yang kulitnya hitam, terus dia bilang, halo kenalin Naomi Campbell. Naomi Campbell, Naomi yang gak punya rumah, Naomi Campbell. Fitnah atau fakta Evi Masamba bahwa setelah kamu memenangkan ajang kontes dangdut itu dan menjadi terkenal dan orang tahu kisah hidupmu, ibu kamu kini sering dihujat oleh orang-orang karena dianggap mengabaikan kamu. Fitnah atau fakta? Yang pastinya itu fakta ya, karena banyak sekali yang menghina Mama Evi, Ibu Evi, karena sering ngata-ngatain Mama, padahal Mama sebenarnya nggak kayak gitu. Mama itu sebenarnya sayang sama Evi, karena itu kadang terpaksa beliau pergi, ada sesuatu hal yang mungkin, jadi aku mau meluruskan, Mama aku tuh nggak menelantarkan Evi, nggak menelantarkan aku sama adik aku, karena bisa dibilang nggak ada yang namanya bekas anak, nggak ada yang namanya bekas ibu. Ibuku tetap dia adalah orang tua saya yang melahirkan Evi, walaupun dalam keadaan terpaksa dia harus pergi ninggalin. Kamu bisa memahami kondisi kenapa ibu kamu akhirnya meninggalkan kamu bersama nenek? Bisa paham sekarang atau belum? Ya sudah paham. Evi sudah paham. Oh, kamu bisa memahami kenapa perempuan-perempuan banyak sekali meninggalkan kamu? Paham saya, Bu. Kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.
Itu jaringan tuh manjat pohon. Mama tuh. Oke. Tapi dibela-belain juga. Iya. Mama ngapain di? Kan aku kan nggak tahu ya, nggak ngerti ceritanya gitu si Epi kan tahunya cuma Epi juara 1 ya. Iya. Acara Jadi bapak ibunya tuh pisah begitu. acara lomba makan kerupuk kalau nggak salah kemarin. Oh nyanyi. Bercanda lo. Enggak mau nanya mama kenapa ninggalin Epi, penyebabnya, terus kenapa sampai di hutan mama? Di hutan. Mama udah punya keluarga baru lagi. Oh nikah lagi mama. Bapak juga. Nikahnya sama orang yang tinggal di hutan. Kok mama di hutan? Enggak. Mama di hutan tuh kenapa? Kamu ketemu terakhir sama mama kapan? Pas waktu kompetisi. Oh, waktu kompetisi. Terakhir ketemu Oke. sama mama. Terus adik kamu sekarang tinggal sama kamu katanya? Iya. Adik yang dari Adik kandung. adik kandung, jadi sama mama papanya sama. Iya. Dari sekandung sedarah. dari sejak lama memang berdua kamu tinggal sama nenek atau bagaimana? Sama aku dari kecil dirawat sama nenek karena kan mama sama papa udah pisah. Jadi nenek yang ngerawat. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi foto ini mirip banget sama Boyan loh kak, di foto belakang tuh ya. Ya mirip Boyan ya di sini ya. Ini mama kamu, putih. Itu aku. Kan mirip kan kak? Oke. Nah, terus bagaimana tanggapan kalau adik kamu sendiri gimana waktu itu umur berapa? Kalau kamu kan Kalau adek waktu udah nggak sama, kalau aku kan pernah ketemu sama mama. Cuman ada yang nggak pernah ketemu dari sejak umur masih belajar jalan, itu udah nggak pernah ketemu sama mama. Kalau ini bicara mama, ada juga adek. Nah, adek itu sendiri gimana? Deket nggak sama adek? Aku Iya. dekat sekali. Kangen nggak sama adik kamu? Ada aku sekarang udah ini, aku udah ambil, udah di. Ini adik kamu? Ini adik aku. siapa namanya? Siapa namanya? Rafli. Silakan duduk Rafli. Oke, jadi Rafli ini sekarang ikut Evi di Jakarta. Iya ikut, Iya, kenapa kamu sekarang memutuskan untuk ikut Evi di Jakarta? karena nggak ada yang nemani. Nggak ada nemani, yang nggak nemani kamu apa Evi? Nggak ada yang nemani. Maksudnya aku nggak ada yang nemenin di Nggak ada yang Jakarta. bantuin beres-beres barang. Oh, beres-beres. Ini adek kandung ya? Iya. Kamu Rafli, kalau kamu boleh nggak cerita Evi itu sebenarnya kakak yang seperti apa sih Rafli? Ya, berharga lah buat aku. Berharga buat kamu. Apa hal yang paling berharga yang pernah dilakukan Evi buat kamu? Suka duka ya, apa ya? Pastinya kami suka dukanya dari kecil sampai sekarang udah merasakan pahit, senang. Paling pahit apa Vi? Yang pastinya pahitnya itu kadang kita mau makan susah, mau biasanya kan orang mau beli baju baru ini kami nggak bisa. Jadi kami cuman bisa, insya Allah rezeki nggak bakalan kemana karena Tuhan sudah mengatur rezeki kita masing-masing. Jadi aku sama adekku kadang bilang, insya Allah kita bakalan punya rezeki sendiri, dan alhamdulillah ternyata Allah memberikan itu. Dan sekarang Evi sudah bisa dikenal begitu banyak orang, dan itu benar-benar kayak seperti mimpi. Oke. Kamu kan tadi baru belajar jalan sudah tidak ketemu sama. Terus bagaimana Evi ini sebagai seorang kakak begitu buat kamu? Dia sebagai kakak juga bisa menjadi tempat curhat kamu juga nggak sih? Iya, tempat curhat. Kalau lagi aku ada masalah, paling gue curhat sama dia. Suka kasih duit? Iya. Sama kamu duitnya biasa buat apa? Pasti buat mejeng nongkrong-nongkrong. Enggak lah. Kalau dia ini anaknya sabar banget, sabar. Sama kayak aku berarti orangnya. Oke, sabar. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Dalam kehidupan manusia itu kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang nggak enak. Kalau kayak Ustadz Zaki misalnya kan digosipin, nggak enak. Tapi pasti ada pelajaran yang bisa dipetik. Betul Kak. Evi Mas Samba juga begitu ya. Awal karirnya, kehidupannya terpisah dari ibunya begitu. Tapi itu membuat Evi kemudian barangkali menjadi sosok yang lebih tangguh, lebih mudah untuk ikhlas terhadap apa yang dihadapi, sehingga akhirnya mengantarnya menjadi seperti sekarang. Seorang bintang. Seorang bintang. Semoga sukses buat Evi.
Iya. Ya. Amin. Oke, dan sebagai penutup kita akan dengarkan sama-sama Evi Mas Sama akan menyanyikan lagu Muara. Kak duet sama aku dong Kak, aku siap belum? Jangan, udah nggak usah. Jangan. Melani Ricardo, terima kasih sudah hadir. Baik, terima kasih sudah hadir. Rafli, terima kasih sudah hadir. Dan saya Karos, kita jumpa lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi No Secret. Wow. Iya, nyanyi bareng ya. Tanpa dirimu ku bangkai perahu kayu yang terombang ambing di tengah laut biru. Langsung ku hilang terhempas arus gelombang, karena kini kau tak di sisiku sayang. Tanpa dayung ku mencoba arungi samudra, hanya untuk mencari di mana kini berada. Sekian lama ku nanti, tiada kabar kau beri. Menunggumu aku masih di